Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, episode kali ini kita akan membahas tentang masalah yang setiap tahun terulang perdebatannya, yaitu mengucapkan selamat Natal. Maka itu teman-teman yang dirahmati Allah, akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini dua pendapat yang menghalalkan dan juga mengharapkan mengucapkan selamat Natal kepada teman-teman saudara kaum Nasrani. Apakah itu boleh atau tidak boleh? Dua pendapat ini akan kita sampaikan dengan argumennya masing-masing. Karena itu video ini rasanya akan cukup lama, jadi mohon bersabar. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum membahas boleh atau tidaknya umat muslim mengucapkan selamat Natal, yang menjadi poin kesepakatan bahwa seorang muslim itu tidak boleh merayakan Natal bersama. Jadi kalau ngucapin jadi perdebatan, cuman kalau dia ikut merayakan Natal dalam arti dia duduk di dalam gereja, kemudian dia ikut pembaktian, dia ikut ritual-ritual ibadah di dalamnya, tentu itu yang dilarang. Dan itu menjadi kesepakatan seluruh ulama sepanjang yang saya tahu. Itu menjadi kesepakatan ulama karena itu menyelisih akidah Islam. Karena itu betul-betul keluar daripada jalur yang dibolehkan oleh ulama, bahkan oleh ulama yang membolehkan mengucapkan selamat Natal, hal itu pun tidak dibenarkan. Banyak dalil yang menjadi sandaran, tapi salah satu yang jadi yang paling sering dipakai oleh ulama adalah apa yang disebutkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata beliau radhiyallahu anhu, wala tadkhulu alaihim fi kanaisihim yawma aidihim. Jangan kalian masuk kepada mereka, bergabung dengan mereka di gereja-gerejanya, di sinagognya ketika hari Aid mereka. Fa inna syakhta tanzil alaihim, karena murka Allah sedang turun kepada mereka. Itu kalau merayakan Natal bersama, artinya dia duduk masuk kemudian dia ikut pembaktian. Beda kalau kemudian malam Natalnya tetangga menghadiahkan makanan, itu beda cerita karena tidak ada ritual di dalamnya. Yang jadi problem tuh kalau diikat ritual di dalamnya, masuk ke gereja, ikut pembaktian, ikut ritual-ritual yang sejenisnya tersebut. Nah, itu yang jadi masalah, disepakati bahwa itu menjadi sebuah keharaman. Nah, yang jadi problem bagaimana kalau mengucapkan selamat Natal? Nah, sebenarnya redaksi pengucapan selamat Natal itu tidak 100% betul ya. Karena kalau tiba ngucapin selamat Natal maka gak ada masalah. Ya boleh-boleh aja, kenapa nggak boleh orang ngucapin selamat Natal? Yang nggak boleh itu kalau menyampaikan. Ngucapin selamat Natal dan ucapan itu ditujukan kepada kerabat non-muslim, kerabat Nasrani, artinya menyampaikan. Nah, jadi bukan cuma mengucapkan tapi menyampaikan itu. Karena kalau tiba ngucapin ya gak ada masalah begitu. Yang jadi masalah itu dia menjadi tahniah. Yang dalam bahasa Arab disebut dengan tahniah, kalau bahasa Inggris greeting. Jadi menyampaikan ucapan tahniah, ucapan salam. Kalau kita di sini jadi selamat ya, ucapan selamat kepada teman saudara non muslim berkaitan dengan selamat Natal. Jadi yang benar itu menyampaikan selamat Natal, bukan cuma mengucapkan tapi menyampaikan, yang dalam bahasa Arab namanya tahniah. Tahniah itu artinya diddu ta'zi. Tahniah itu lawan daripada ta'zi. Ta'zi itu takziah. Jadi takziah itu ungkapan kesedihan, ungkapan bela sungkawa, sedangkan tahniah itu ungkapan kesenangan. Ibarat tasur wa tafruh li munasabatin minal munasabat. Jadi ungkapan yang diungkapkan oleh seseorang, yang ungkapan itu menunjukkan kegembiraan, senang dia begitu. Dalam bahasa Inggris greeting itu artinya something friendly or polite that you say or do when you meet or welcome someone. Jadi ya yang kemudian di Indonesia kan menjadi selamat dalam bahasa formal, walaupun sebenarnya greeting atau tahniah dalam bahasa Indonesia itu sering kita ucapkan dengan bahasa yang sangat friendly. Contoh sederhana, teman kita punya HP baru misalnya, kan kita sering bilang, "Weh, HP baru nih, keren nih." Itu kan juga bagian daripada tahniah. "Weh, keren nih, wah bagus nih. Weh, mobil baru nih. Rumah baru nih," kan itu. Itu juga bagian dari tahniah. Tidak ada kalimat selamatnya, karena itulah yang disebut greeting gitu. Cuman kalau itu diformalkan gitu ya, dimasukkan dalam kategori formal ya, akhirnya kemudian jadi selamat ya, punya HP baru, congratulations dan seterusnya.
Nah, yang jadi masalah gitu. Apakah kemudian mengucapkan greeting itu sebenarnya kan aslinya greeting itu tidak ada masalah. Maka dalam syariat Islam pun tahniah untuk perkara-perkara duniawi yang dihasilkan atau diperoleh oleh saudara teman muslim itu boleh-boleh saja kita ucapkan. Seperti dia dapat kelulusan, seperti dia dapat kelahiran anaknya, atau dia dapat proyek yang besar dari usahanya, keuntungan dalam berdagang, itu nggak ada masalah seorang muslim mengucapkan tahniah. Hatta pernikahan, sampai pernikahan pun seorang muslim tidak dilarang mengucapkan itu, memberikan tahniah kepada non muslim. Cuman karena ini berkaitan dengan ritual ibadah yang mana ibadahnya itu bertentangan dengan syariat Islam, dan itu adalah kemaksiatan yang sangat besar, yaitu kesyirikan. Ini jadi problem. Artinya ada ulama yang gak ada masalah mengucapkan selamat Natal karena itu bagian daripada tahniah, dan tahniah itu boleh-boleh saja. Tapi sebagian mengatakan wah haram, itu nggak boleh. Yang mengatakan haram, tahniah itu dikatakan haram, ini banyak ya ulamanya, dan saya melihat atau sepanjang yang saya tahu pendapat yang mengatakan haram menyampaikan selamat Natal ini pendapat kebanyakan ulama. Jadi pendapat jumhur ulama mengharamkan, dan ini yang kemudian bukan digawangi. Tokoh yang sangat masyhur dengan pendapatnya adalah Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang beliau tuliskan pendapat itu dalam kitab Ahkam Ahli Dhimmah. Beliau mengatakan dalam kitabnya, wa ammat tahni'ah, sedangkan memberikan tahni'ah bisya'iril kufril mukhtass bihi, untuk simbol kekafiran yang khas. Jadi perayaan Natal itu kan simbol kekafiran yang khas. Perayaan di ritual ibadah non Islam itu kan perayaan yang khas yang cuman dia doang yang punya. Faharamun bil ittifaq, itu haram menurut kesepakatan ulama. Jadi beliau sangat yakin, Imam Ibnu Qayyim, bahwa haramnya ini bukan haram versi dia saja, tapi ini keharaman yang ulama semuanya sepakat tentang keharaman tersebut. Kemudian beliau meneruskan, wa huwa bimanzilati hayyu'anha wa bisujudi salim, itu seperti memberi tahniah, ucapan selamat. Berarti kan dia seperti senang, karena tahniah itu lawan dari bela sungkawa. Bela sungkawa kesedihan, tapi tahniah itu lawannya daripada ta'ziyah. Senang dia. Berarti itu sama seperti senang ente ngeliat orang yang sujud kepada berhala. Ente senang berarti kepada orang yang melakukan dosa besar, bahkan sujud kepada berhala dosanya lebih besar daripada sekadar minum khamr atau juga memperkosa orang yang tidak bersalah atau memperkosa perempuan. Jadi ini sesuatu yang seperti meridhai, merelakan secara sadar, dia merelakan kemaksiatan terbesar ada matanya dan dia tidak mengingkari itu yang kesalahan gitu. Itu kata Imam Ibnu Qayyim. Dan kalau kita teliti ya teman-teman, ini masih dalil alasan orang yang mengharamkan. Kita percaya dan kita yakini itu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling baik sejagat raya, orang yang akhlaknya paling luhur, orang yang budi pekertinya paling sopan, Nabi Muhammad SAW. Dan sepanjang hayat beliau, kita tidak mendapati beliau mengucapkan tahniah kepada teman-teman kerabatnya non muslim dalam hari raya mereka. Padahal kita tahu Nabi Muhammad SAW di Madinah hidup berdampingan dengan Nasrani dan Yahudi. Dan itu sejarah mencatat itu, tapi kita tidak pernah menemukan riwayat bahwa Nabi Muhammad mengucapkan tahniah itu kepada teman-teman saudara muslim gitu. Nah, kemudian juga ada ayat yang jadi dalil keharaman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yawadduna man hadallah. Engkau wahai Muhammad tidak akan mendapatkan satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Jadi orang-orang yang melakukan ritual ibadah Natal di gereja itu kan orang yang menentang keesaan Allah dan kerasulan Muhammad. Dan bagi orang muslim, kata Allah kepada Muhammad, Muhammad, engkau tidak akan menemukan orang yang punya iman kepada Allah itu berkasih sayang. Nah, salah satu bentuk kasih sayang kan saling mengucapkan greeting itu, walaupun tidak bisa dimaknai seperti itu juga, dalam arti tidak bisa dimaknai orang yang mengucapkan greeting tahniah itu berarti dia menyayangi mereka dalam ritual ibadah, tidak berarti. Tapi itu indikasinya ada. Maka untuk itu beberapa ulama dan kebanyakan ulama mengharamkan itu, karena kalau dibolehkan secara mutlak ini akan menjadi kerancuan akidah akhirnya. Menjadi kerancuan akidah, padahal Islam tuh garisnya jelas. Ini dan itu garisnya jelas, mana halal mana haram. Maka itu beberapa ulama atau jumhur ulama mengharamkan
mengucapkan atau menyampaikan selamat Natal. Itu bagi versi yang mengharamkan. Nah, versi yang membolehkan mengucapkan selamat Natal itu boleh, itu ulama modern ya. Dengan keterbatasan referensi, saya tidak menemukan ada ulama klasik yang membolehkan. Kalau urusan ngucapin salam duluan gitu, itu memang beda cerita. Ini mengucapkan tahniah kepada ritual ibadahnya. Sependek yang sepanjang yang saya tahu ulama klasik saya belum menemukan itu. Jadi mohon koreksi nanti jika memang ada di kolom komentar. Yang mengucapkan boleh ulama kontemporer seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Dr. Mustafa Az-Zarqa, dan beberapa ulama Azhar lainnya banyak memfatwakan ini. Termasuk kalau di Indonesia ada Profesor Dr. Quraisy Shihab gitu, dalam kitabnya banyak, dalam buku-bukunya beliau menyebutkan itu. Nah, apa alasannya? Alasannya ada surat Al-Mumtahanah ayat 8. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian, tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian, tidak menghalangi kalian dalam beribadah. Dan kondisi muslim dan non-muslim kita di Indonesia itu seperti itu. Tidak ada yang saling merongrong, tidak ada yang saling berperangan gitu. Kita dalam keadaan baik. Keadaan dan kondisi yang damai dan baik ini tidak ada larangan kemudian kita dalam syariat tidak ada larangan untuk berbuat baik kepada mereka. Dan salah satu bentuk perbuatan baik itu dengan apa? Ya dengan mengucapkan tahniah kepada hari raya mereka, sebagaimana mereka pun mengucapkan tahniah itu ketika Idul Fitri, Idul Adha. Ini bagian dari perbuatan baik. Bukankah perbuatan baik itu jauh lebih tinggi daripada sekedar keadilan, kan gitu? Adil buat baik, tapi berbuat baik, adil itu kan membalikan atau mengerjakan yang sesuai dengan haknya, kan gitu. Saya dapat imbalan, maka saya balikin lagi, itu adil namanya. Tapi kalau berbuat baik lebih daripada itu, mungkin hak dia terzolimi tapi dia tetap berbuat baik, gitu. Jadi al-bir, kata Allah, awan tabarruhum, berbuat baik itu lebih daripada sekedar itu. Jadi kalau cuma ngucapin tuh ya itu bagian dari berbuat, itu bentuk minimal berbuat baik begitu. Maka kenapa kemudian dilarang? Ada Dr. Mustafa Ahmad Az-Zarqa dalam fatwanya yang dikutip oleh islamonline.net, dan ini fatwa yang sudah cukup lama. Beliau menyatakan tidak ada dalil yang tegas, memang tidak ada dalil larangan bagi orang muslim mengucapkan tahniah kepada non muslim, tidak ada larangan. Yang justru malah beberapa contoh ucapan selamat kepada pernikahan, pencapaian, kelahiran, dan seterusnya. Beliau juga mengutip sebuah hadis di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghormati jenazahnya orang Yahudi. Nabi Muhammad berdiri ketika ada jenazah orang Yahudi yang lewat sebagai bentuk penghormatan. Sehingga menurut beliau ucapan tahniah kepada saudara-saudara pemeluk Kristen ini yang sedang merayakan bukanlah sesuatu yang haram, dan itu tidak berarti pengakuan terhadap akidah mereka, itu melainkan sebagai mujamalah, basa-basi, dan juga muhasanah. Penting muhasanah itu memberikan perspektif baik terhadap orang non muslim kepada kita. Kan dengan kondisi yang mungkin tidak enak antara hubungan muslim dengan non muslim, ketika ada ucapan itu menjadi penurunan atas ketegangan yang terjadi. Dan itu juga bisa jadi jalan dakwah gitu, bisa jadi jalan dakwah dengan melihat kebaikan yang kita lakukan, salah satunya dengan mengucapkan selamat dan seterusnya, itu menjadi jalan dakwah dan kebaikan. Dan itu kemudian merubah pandangan beberapa orang non muslim terhadap muslim akhirnya, dan bisa jadi menjadi jalan hidayah. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah. Itu beberapa alasan. Nah, termasuk juga tidak haram secara mutlak kok. Ternyata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ma'iyah mengatakan melalui perkataan Sayyidina Isa sendiri, Nabi Isa sendiri, wassalamu alayya yauma wulid wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya, dan kesejahteraan. Jadi ini ucapan selamat untuk Nabi Isa sendiri, dari Nabi Isa sendiri. Wassalam, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku. Prof. Quraisy Shihab dalam banyak bukunya beliau mengutip ayat ini, kemudian berarti boleh dong kita kemudian mengucapkan selamat atas kelahiran Yesus yang diperingati oleh teman-teman Nasrani. Dan dalam Al-Quran beliau meneruskan, dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi Muhammad, kita itu punya redaksi di mana ucapan seseorang itu mungkin dipahami berbeda oleh orang yang mendengar, dan itu tidak ada masalah. Dan itu tidak ada masalah, biasa yang disebut dengan istilah tauriyah.
kita ngomong satu kalimat, pendengar memahaminya berbeda dengan apa yang kita pahami. Kita mengucapkan selamat Natal dengan pemahaman bahwa Isa adalah hamba Allah dan nabi daripada Nabi Allah. Tidak memahami Isa sebagaimana apa yang dipahami oleh kaum-kaum teman-teman Nasrani yang memahami bahwa Isa adalah Tuhannya, atau dengan pemahaman mereka. Jadi tidak ada masalah kemudian kita mengucapkan dengan Isa yang dimaksud, Isa kelahiran Isa Natal itu adalah Isa yang dimaksud dengan keyakinan kita bahwa Isa adalah hamba Allah, Isa nabi-nabi Allah, bagian daripada nabi-nabi yang lain, bagian daripada rasul yang lain. Jadi tidak ada masalah kemudian kalau mereka paham itu sebagai Isa versi dia, ya nggak ada. Itu yang disebut dengan istilah tauriyah. Bukankah kita dibolehkan, beliau kemudian meruskan, bukankah kita dibolehkan menyembelih atau memakan sembelihan orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani? Bukankah juga boleh seorang muslim kemudian menikahi wanita-wanita dari kalangan ahlul kitab? Lu kenapa sekedar mengucapkan tuh kemudian tidak dibolehkan gitu? Artinya ada dua pendapat nih yang masing-masing menurut saya sama-sama make sense gitu ya, sama-sama masuk di akal dan hujahnya memang bisa diterima. Tapi teman-teman yang dirahmati Allah, dalam menjalankan masalah yang diperdebatkan harus mengedepankan juga ilmu. Ada satu kaidah dalam fikih yang disebut dengan istilah al-khuruju minal khilaf aula. Di tengah perdebatan yang ada, bagaimana kemudian kita bersikap? Kaidahnya al-khuruju minal khilafi aula. Artinya apa? Keluar dari perbuatan yang jadi perdebatan adalah sikap utama. Jadi sikap utama seorang muslim jangan mengerjakan perbuatan yang sekiranya itu jadi bahan keributan. Gitu. Artinya kalau di situ diperdebatkan, di sini tidak berdebatkan, jangan masuk ke situ. Cukup di sini, itulah perbuatan utama. Nah, dalam hal ini mengucapkan itu diperdebatkan, tapi tidak mengucapkan itu sesuatu yang aman, maka sebaiknya tidak mengucapkan saja, gitu ya. Terlebih lagi ya, kalau kita lihat posisi kita, emang kita siapa sih kan gitu? Kita ini siapa sih? Apa kalau kita nggak ngucapin kemudian kerukunan antar umat beragama menjadi goyang kan gitu? Padahal kita bukan siapa-siapa. Ya jangankan untuk eskalasi nasional, untuk eskalasi keluarga kita tuh kan anak bawang gitu ya. Ya jangankan mengucapkan selamat, dia di keluarganya aja anak bawang yang omongannya tuh nggak diterima. Dalam arti kalau ada arisan keluarga, pengajian keluarga, dia ada nggak ada tetap jalan tuh pengajian keluarga, dia sok-sokan mengucapin selamat. Itu kan mempermainkan syariat akhirnya tanpa ada tujuan. Ya berbeda kalau dia sebagai kepala daerah, sebagai pejabat negara yang konstituennya di dalamnya ada orang-orang muslim, tentu kan dia punya hajat untuk menjaga, setidaknya dia memastikan bahwa konstituen di bawahnya itu bisa menjalankan keyakinannya dengan baik dan aman, nyaman, tanpa rasa ketakutan. Itu diperlukan. Tapi kalau kita yang bukan siapa-siapa, kan mending gak usah sok-sokan gitu. Temen non-muslim gak punya, bahkan kalaupun punya temen non-muslim kita gak peduli gitu. Mereka tidak peduli dengan ucapan kita, kitanya aja yang ribut diri-diri gitu. Mereka menyantai-nyantai aja gitu. Jadi al-khuruju minal khilaf lebih utama, gak usah sok-sokan begitu, gak usah sok-sokan. Nah, kemudian Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah kemudian memberikan solusi. Nah, bagi orang yang kemudian punya posisi yang mesti mengucapkan itu, punya solusi apa dalam kitabnya Ahkam al-Ulzimah, beliau meluruskan yang tadi, wa in buliya rajulu, kalau seseorang diuji oleh Allah dengan jabatan tertentu yang membuat dia harus tidak boleh menolak mengucapkan tersebut. Kalau menolak mungkin ada derita yang dia bisa dapati atau konstituennya mendapatkan ancaman. Ia boleh mendatangi orang non-muslim tersebut, kemudian janganlah berkata kecuali yang baik. Artinya perkataan-perkataannya tidak menjurus kepada pengakuan terhadap peribadatan yang dia kerjakan, tidak meridai pengingkaran terhadap Allah dan Muhammad Rasulullah SAW atas apa. Jadi perkataannya baik-baik saja dan itu nggak ada masalah. Wa in buliya, kalau memang dia adalah orang yang diuji oleh Allah dengan jabatan itu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Cukup ya, artinya al-khuruju minal khilaf aula, berselisih atau keluar dari perselisihan itu jauh lebih utama begitu. Dan juga kita pertimbangkan bahwa Nabi Muhammad SAW hidup berdampingan bersama banyak orang non muslim, tapi tak sekalipun kita mendapati riwayat bahwa beliau mengucapkan tahniah kepada hari raya mereka. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.